menjadi kurus itu belum tentu sehat. Menjadi kurus belum tentu juga tidak sehat. Oke, kalau gitu emangnya orang-orang dengan kondisi apa aja sih yang emang bener-bener kayaknya perlu deh untuk menaikkan berat badan dong? Yang kurusnya itu bukan dari genetik, dari sakit. Contohnya dari sakit. Sakit bisa fisiknya, bisa psikisnya. Kalau fisiknya bisa dari saluran pencernaannya. Psikis. Oh, psikis juga bisa. Oh, stres. Iya, stres. Bisa tambah kurus, tapi bisa sebaliknya tambah gemuk. Makan terus, atau malah nggak mau makan. Walaupun di permukaan ini kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi banyak sahabat Sonora ya, masyarakat yang menderita gangguan makan. Gangguan makan tuh kayak gimana, Dok? Misalnya nih, orang yang memiliki image tubuh yang maunya kurus gitu. Terus dia nggak mau makan sama sekali. Atau sebaliknya, karena dia kepingin makan, tapi dia kepingin kurus, maka dia akan makan terus, terus makanannya dimuntahin. Jalan-jalan sama tukang pahat, ketemu lagi di Kamu Sehat bersama Sony Wicaksono dan juga Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Cakep. Cakepnya dong. Halo Dr. Santi. Mas Sony. Halo, sahabat Sonora disapa dulu dong. Boleh. Halo sahabat Sonora, dimanapun yang sedang mendengarkan dan menonton. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Apa nih? Kayaknya kurusan deh. Masa sih naik loh berat badan? Hah, emang iya? Iya, aduh. Tapi kan ada orang yang sebagian pengen, bukan sebagian sih, banyak yang pengen kurus. Iya, dan kan? Kebanyakan tipsnya itu menurunkan berat badan. Tips diet. Padahal banyak juga, nggak sedikit orang yang pengen justru badannya naik. Biasanya kayak orang-orang yang kurus tuh ya. Iya, banyak orang yang setipis tisu galon. Tisu, Mas Sony kejam. Tapi kenapa sih orang kurus itu harus berat badannya naik? Sebenarnya nggak harus sih, karena menjadi kurus itu belum tentu sehat gitu. Menjadi kurus belum tentu juga tidak sehat. Jadi harus dicari tahu dulu penyebab kenapa dia kurus. Kalau memang kurusnya udah bawaan lahir, ya memang secara gennya dia sudah kurus, ya nggak perlu dibuat menjadi gemuk, nggak akan menimbulkan masalah apa-apa. Tapi kalau dia kurusnya itu karena penyakit, misalnya karena ada gangguan penyerapan, atau ada gangguan makan, gangguan metabolisme, atau misalnya ada penyakit-penyakit yang lainnya, misalnya ada hipertiroid gitu, itu harus dibereskan. Oke, kalau gitu emangnya orang-orang dengan kondisi apa aja sih yang emang bener-bener kayaknya perlu deh untuk menaikkan berat badan dong? Yang kurusnya itu bukan dari genetik. Kurusnya bukan dari genetik. Dari sakit. Contohnya dari sakit. Sakit bisa fisiknya, bisa psikisnya. Kalau fisiknya bisa dari saluran pencernaannya. Misalnya ada gangguan penyerapan atau ada parasit misalnya. Yang ramai sekarang kan cacingan ya. Oh iya. Kan kemarin ada lagi kasus balita cacingan kan. Nah, itu termasuk akan menimbulkan orangnya makin kurus karena terjadi perebutan nutrisi antara orang dengan si cacing-cacing yang makin lama makin besar dan makin lama makin banyak di saluran pencernaannya. Atau mungkin ada kekurangan enzim misalnya. Itu kalau yang sakit di saluran pencernaan. Tapi penyakit yang bisa menyebabkan kurus juga adalah misalnya penyakit diabetes. Atau penyakit gangguan pada tiroid yang tiroidnya itu berlebihan, hipertiroid. Itu juga orangnya bisa menjadi tambah lama tambah kurus gitu. Terus ada juga nih penyakit-penyakit yang kronis, misalnya kanker, HIV, ya itu juga bisa menyebabkan berat badan tambah lama, tambah habis, tambah lama, tambah turun. Nah, itu tadi udah tuh yang fisik ya. Psikis. Psikis juga bisa. Oh, stres. Iya, stres. Tapi kalau stres bisa kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Iya, bisa tambah kurus, tapi bisa sebaliknya tambah gemuk. Tergantung mekanisme orang tersebut makan terus atau malah nggak mau makan. Stres kan makan coklat. Iya, coba komen di bawah. Ada kan ya, dok saya kalau stres nggak bisa makan. Saya stres buang-buang duit. Waduh. Itu apa tuh jadinya? Sahabat Sonora, inget-inget ya, kalau Mas Sony lagi stres, buru-buru diikutin aja kemana-mana. Kalau dia buang duit, dipungut. Tapi masalahnya duitnya kagak ada. Jadi buang apa dong? Nggak tahu.
yang dibuang nggak ada ya. Iya. Makanya nggak jadi stres ya, karena Iya. nggak ada yang dibuang. Makanya segini-gini aja badannya. Iya, bagus jadinya. Oh, psikis ya, stres bisa psikis. bikin gemuk atau bisa bikin kurus Iya. juga. Terus yang lainnya gangguan makan, karena banyak, walaupun di permukaan ini kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi banyak sahabat Sonora ya, masyarakat yang menderita gangguan makan. Gangguan makan tuh kayak gimana, Dok? Misalnya nih, orang yang memiliki image tubuh yang maunya kurus gitu, terus dia nggak mau makan sama sekali. Puasa Namanya terus aja. anoreksia. Iya, Anoreksia nervosa, nggak mau makan, pokoknya nggak mau makan aja. Atau sebaliknya, karena dia kepingin makan tapi dia kepingin kurus, maka dia akan makan terus, terus makanannya dimuntahin. Ada yang Ada. kayak gitu, Dok? Iya, Ada. ada. Astaga. Dimuntahin habis makan. Jadi dia makan, habis makan dikorek supaya dia muntah gitu. Tapi itu sebenarnya bisa diobatin. Oh. Jadi buat teman-teman sahabat Sonora, kalau misalnya kenal ada orang yang seperti itu atau mungkin diri sendiri mengalami gangguan seperti itu, nggak usah khawatir, itu bisa diobatin. Jadi ke psikiater, nanti ada terapi-terapi yang perlu diikuti dan bisa disembuhkan. Oke. Nah, kalau kita mau naikin berat badan nih simpel lah ya. Sebenarnya tinggal makan yang banyak aja terus dibikin program gitu ya semacam itu. Tapi ada pantangan-pantangannya, Dok, ternyata. Kesalahan-kesalahan yang sering orang-orang lakuin kalau lagi menaikkan Malam berat Jumat. badan. Oh, bukan. Enggak, Dok. Kirain Kenapa jadi malam pantangannya malam Jumat. Apa aja pantangannya, Dok? Atau kesalahan yang sering orang-orang lakukan kalau mau naikin berat badan? Biasanya beralih ke jamu. Beralih ke Iya, Pak, ya. jamu. Jamu tambah berat badan. Saya nggak kepikiran malah ke jamu tambah berat badan. Ini berdasarkan Ada ya? Berdasarkan praktek Stop survey. Jadi Survei menentukan. pasien-pasien tuh banyak yang, "Dok, saya minum ini bagus nggak?" gitu kan. Nah, saya susah memberikan komentar karena tergantung jamunya itu isinya apa. Karena beberapa jamu, misalnya jamu-jamu yang digunakan dibuat ibu-ibu zaman dulu tuh, yang diparut, temu lawak gitu kan, diparut terus diperes, bukan dicekokin ya, dikasih ke anaknya gitu, untuk menambahkan nafsu makan sehingga anaknya makannya bisa lebih yang biasanya dibawa keliling kompleks ya, yang bombo. Nah, kalau jamu-jamu yang seperti itu, sepanjang dipilih bahan bakunya yang baik, dibuat dengan standar kebersihan yang baik, dan dikonsumsi dalam jumlah yang secukupnya, biasanya nggak bahaya. Atau enggak kasih ke bombonya aja, bahan mentahnya nih saya ada jahe, ada kapulaga, peres dong gitu. Atau tumbuk dong gitu. Tumbuk dong gitu ya. Tapi biasanya temu sih, yang temu lawak yang bisa yang menambah nafsu makan. Nah, menjadi masalah ketika yang digunakan itu bukan bahan-bahan alami tapi obat-obatan dokter yang tidak pada tempatnya. Suplemen. Bukan suplemen. Jamu. Jadi ada beberapa obat golongan misalnya kortikosteroid ya. Misalnya nih dexamethasone itu sering ditumbuk, tabletnya itu ditumbuk, dicampurin ke bubuk jamunya itu. Jadi dicampur. Nah, orang yang minum berpikir bahwa itu nggak berbahaya. Padahal kortikosteroid itu apabila dikonsumsi secara tidak sesuai dengan indikasinya, maka akan menimbulkan banyak efek samping. Contohnya, dia akan merusak tulang, meningkatkan sedikit tensi, meningkatkan sedikit gula darah gitu. Jadi nggak bisa dikonsumsi sembarangan. Walaupun ya, memang dia akan meningkatkan berat badan, tapi yang meningkat itu airnya. Jadi si kortikosteroid ini akan membuat tubuh kita menahan air. Jadi kayak kalau sapi mungkin sapi gelonggong ya. Iya, baru mau ngomong jadi gelonggongan dong gemuk. Iya, kalau sapi gelonggong gitu. Kalau ini orang digelonggong karena si efek samping obat ini. Itu ya. Jadi kesalahan pertama adalah sering minum jamu tapi dioplos bahasanya ya sama obat-obatan ya. Iya. Nah, kalau misalnya diminumnya terus, maka itu nanti mukanya akan ya memang sih jadi kelihatan besar gitu. Tapi sebenarnya besarnya itu bukan karena dia berat badannya meningkat secara sehat, tetapi karena penuh dengan cairan jadi bengkak gitu. Nah, bengkak di muka ini namanya moon face. Ada bulan. Iya. Kesalahan lainnya nih, Dok, kalau orang lagi mau naikin badan, ada dari gaya hidup nggak sih? Ada. Nah, sama seperti menurunkan berat badan, meningkatkan berat badan juga harus mengikuti gaya hidup yang sehat. Jadi nggak bisa cuman mau naikin berat badan, udah
jangan olahraga, jangan gerak, tidur aja. Terus makannya udah yang manis-manis biar gemuk gitu. Nanti iya gemuk, tapi jadinya tidak sehat gitu. Malah jadi oversize jadinya. Pertama itu guys, pilihlah gaya hidup yang sehat. Nanti setelah ini ya. Satu lagi tadi kesalahan yang belum mention adalah pengen buru-buru. Pengen buru-buru gemuk. Iya, itu banyak banget yang kalau bisa hari ini minum jamunya, besok udah langsung buk. Ya, sulap dong. Iya Pak, iya. Ayo, iya Pak, iya. Kan iya. Biasanya maunya cepet. Nggak bisa, karena proses menurunkan berat badan dan meningkatkan berat badan itu terjadinya tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Butuh waktu. Mesti sabar, mesti konsisten. Karena coba orang jadi tambah gemuk. Mana ada nih kondangan makan atau apa, AIC, apa all you can eat gitu kan, AIC gitu. Itu makannya kan nggak bisa cuma sehari terus langsung naik udah 10 kilo gitu kan, naiknya pelan gitu. Kadang ini dok suka makan banyak, abis makan nimbang berat badan berharap naik. Iya naik sih, kalau yang dimakannya sekilo kan naik sekilo gitu kan. Tapi ntar kalau abis pup kan keluar lagi, makanya itu proses yang berjalan hari demi hari gitu. Ini saya mau kasih istilah ke dokter, benar nggak? Ada gemuk yang sehat? Sebenarnya ini masih jadi kontroversial karena ternyata kalau orang yang overweight ya, berat badannya berlebihan sedikit, bukan obesitas ya. Kalau obesitas kan gemuk banget. Kalau ini berat badannya naik lebih sedikit doang dari yang normal. Kalau terjadinya pada yang agak berumur itu malah sehat. Tapi kalau pada yang muda, contohnya itu, kayak saya, malah tidak sehat. Karena, tapi ini penelitiannya skalanya kecil ya, jadi jangan dianggap bahwa ini sebagai kebenaran yang hakiki, karena belum ada survei yang lebih lanjut dan ini sedang dilakukan, penelitiannya masih berlangsung gitu. Jadi dianggapnya kalau misalnya orang kurus pada usia tua, itu resiko untuk kena ototnya mengecil, yang kita sebut sebagai sarkopenia, itu tinggi. Kalau ototnya mengecil, badannya jadi lemah, mau berdiri susah, mau jalan susah. Kan lihat kalau oma-oma atau apa, kayaknya mau turun tangga aja kayak pelan banget gitu. Terus mau berdiri kayak agak susah, agak bungkuk gitu. Terus sering jatuh gitu. Itu banyak gejala dari sarkopenia. Berarti ya kalau dokter Santi harusnya gemuk ya, kan udah berumur. Jangan gemuk. Oke. Tapi dengan catatan juga, maksudnya kalau yang komposisi besarnya itu di ototnya, bukan di lemaknya. Jadi cenderung lebih banyak berat badannya daripada normal, tapi ototnya, jangan lemaknya. Ini dok, banyak orang yang mikir kalau makan junk food itu adalah cara instan supaya orang bisa gemuk. Salah nggak? Olahraga kalau bisa porsinya itu diperbanyak di bagian yang anaerobik. Anaerobik itu apa? Yang push up, sit up, ngeplank, yang menggunakan beban. Bebannya itu boleh badan sendiri, kayak tadi beban sit hidup? up. Boleh juga sih ya. Tapi ntar jadi makin, ya itu kembali lagi kalau beban hidupnya terlalu besar kan orangnya stres. Kalau stres kan bisa kurus, bisa gemuk. Bener pinter deh, pantas jadi dokter.